Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe dan join Telegram Group, silakan lakukan dua hal ini. Dan ingat, pengumuman akan saya lakukan di channel Telegram Crypto In ya. Silakan gabung karena linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, lagi hangat. Sorry saya lama nggak update teman-teman ya, karena baru pulang ya. Saya baru pulang mudik teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, sesuai dengan permintaan dan juga kondisi market kali ini teman-teman ya, banyak sekali request, Bang, tolong bahas Luna, Bang. Tolong bahas Ariel, tolong bahas Luna lah ya, Terra Luna. Tapi ini sangat-sangat mencengangkan ya teman-teman buat saya, karena kemarin saya di kampung ya, nggak bisa ngupdate karena jaringan kurang jos. Kali ini saya sudah nyampe di Jawa ya. Kali ini saya mau bahas semuanya tentang Luna. Tapi kali ini saya rasa teman-teman semua sudah tahu lah ya tentang Luna karena sudah banyak yang update. Tapi kali ini saya mau update ya versi saya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu lah konflik dan problema yang terjadi saat ini dengan Luna ya. Mulai dari permainan dari CEO-nya atau foundernya, permainan dari timnya bahkan, atau ya adalah ya bisa dibilang eh bisa dibilang konyol, tapi enggak, tapi penuh penuh secret loh tuh, penuh rahasia. Tapi kali ini saya enggak mau kita membahas terlalu banyak yang negatif-negatif. Kali ini saya mau bahas dulu yang betul-betul teman-teman bisa tangkap semuanya ya. Oke, Terra Luna kalau kita lihat teman-teman ya, di 3 bulan yang lalu ya, kalau kita untuk harga saat ini 2,72 rupiah teman-teman, nggak nyampe 3 rupiah. Padahal teman-teman ya, kalau kita lihat di marketnya, di grafik market di coin market cap teman-teman ya, 3 bulan yang lalu ya, Terra Luna ini di harga sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di harga ya 1.700.000-an lah ya, 1.600.000-an sampai 1.700.000-an. eh itu kalau didolarkan itu sekitar hampir hampir 120 dolaran lah ya per koin Terra ya, per koin Terra ini teman-teman. Sekarang dia anjlok nggak sampai $1 teman-teman ya, bahkan ya bisa dibilang rendah sekali lah saat ini. Banyak juga yang banyak juga yang terpukul, bahkan ada yang sampai ya mengakhiri nyawa lah ya teman-teman ya. Banyak sekali ya, banyak sekali yang diupdate kemarin, hanya miliarder-miliarder baru yang sempat frustasi lah teman-teman. Itu kenapa saya mau pesan buat teman-teman semuanya, bermain kripto itu gunakan uang dingin teman-teman, jangan terlalu berani mau token atau koin apapun ini. Oke, lepas dari semua itu teman-teman ya, saya masih berharap Terra ini akan naik minimalnya $1 menurut saya pribadi teman-teman ya. Menurut saya pribadi, karena waktu jatuh kemarin itu lagi parah-parahnya, saya serok teman-teman ya, saya serok dan nggak terlalu banyak seperti biasa ya. Saya nggak terlalu berani juga gitu loh untuk di Terra ini teman-teman, karena kemarin sempat salah dari sistemnya ya. Kalau saya bilang ya sistem lah ya, untuk dari dari stable coinnya di pair ke Luna, akhirnya semraut lah ya. Akhirnya mereka nggak perhatikan celah ya, nggak perhatikan celah sehingga terjadi seperti ini. Kalau saya bilang rug ini sudah rug sebenarnya teman-teman, tapi nggak 100% karena foundernya masih ada ya, masih bertanggung jawab. Dan berita yang saya akan bahas ini teman-teman, ini berita hangat menurut saya, ada tanggung jawab lah dari si CEO-nya teman-teman. Langsung kita bahas ya. Oke, diangkat dari You Today teman-teman ya. Kalau kita lihat Terra ini teman-teman ya, Bill Ackman sendiri ya, yang ini ya, Bill Ackman sendiri mengatakan kuda poni seperti Terra mengancam seluruh ekosistem kripto karena orang akan lebih panik. Ini berbagai topik tentang Terra, 90% ya diangkat dari You Today ini, semua semuanya itu negatif menurut saya ya. Semuanya negatif, bahkan ada yang hampir gila, hampir wah pokoknya parah semuanya. Semuanya berita tentang Terra ini parah akhir-akhir ini. Tetapi menurut saya ada yang bagus ya, ada yang bagus. Saya lebih melihat tanggung jawab ya, tanggung jawab dari founder Terra ini teman-teman.
Dukwon mengusulkan ya rencana baru untuk menghidupkan kembali Terra ini. Dukwon ini foundernya bisa dibilang gitulah teman-teman ya. Dan semoga saja ya, makanya dari berita ini saya langsung share tapi beberapa lah, nggak terlalu banyak teman-teman ya. Dan ingat, jangan ikut saya, kalian harus dior juga teman-teman ya. Karena saya percaya di sini karena Dukwon ini belum lari gitu loh teman-teman ya. Dukwon mengusulkan rencana baru untuk menghidupkan kembali Terra teman-teman ya. Dukwon ya salah satu pendiri Terra yang kontroversial pastilah ya akhir-akhir ini, telah membuat rencana penyelamatan lain ya. Dia telah membuat rencana penyelamatan lain untuk cryptocurrency yang diperangi teman-teman. Saat ini Terra ya. Dalam postingan blog baru yang diterbitkan di forum yang berfokus pada Terra, ia mengusulkan forking rantai Terra menjadi rantai baru tanpa stablecoin UST. Nah, itulah yang saya bilang tadi kan, keribetan yang ditimbulkan Terra ini. Memang sistemnya bagus teman-teman ya, di apa ya, di backup dan lain-lain sama UST teman-teman. Tapi dia sebenarnya tidak di backup secara overall sama UST teman-teman ya. Saya nggak bisa bilang 100% seperti itu. Tetapi ada kesinambungan di situ antara UST dan Terra. Teman-teman semua sudah pasti tahu teman-teman. Dan di sini Kwon menggambarkan the pegging USD sebagai momen hack DAO teman-teman. Terra mengacu pada insiden yang hampir membunuh Ethereum pada tahun 2016. Betul teman-teman. Dia yakin bahwa jaringan yang bermasalah juga akan dapat bangkit kembali dari abu. Nah, contohnya saya kasih contoh, kemarin ada salah satu project yang betul-betul rug pull dan scam, yaitu Squid Game teman-teman ya, Squid Coin ya. Itu ketika rug pull ya, ownernya hilang ya, semua ditutup. Nah, itu rug pull dan scam ujung-ujungnya. Tetapi di sini si Dukwon ini teman-teman ya, si Kwon ini masih berpegang teguh, dia masih yakin kalau Terra ini bisa bangkit dari abu teman-teman. Makanya selalu saya bilang minimal dia $1, karena saya yakin akan ke $1 teman-teman ya. Karena mulai berangsur-angsur baik. Karena ada beberapa exchange juga yang sudah melisting Terra ini ya, sudah melisting yang kemarin mendelis ya, unlisting lah ya, mendelis si Terra ini. Akhirnya sekarang mereka listing lagi, tetapi pairnya kebanyakan dirubah ya. Kayak kemarin Indodax juga buru-buru ambil keputusan di akhirnya di ini lagi ya, di listing lagi. Binance juga gitu, dan mulai berangsur-angsur baik teman-teman ya, mulai berangsur-angsur baik. Saya bukan mau ngomong terlalu banyak atau apa, karena teman-teman juga yang megang Terra ini banyak ya, bukan cuma sedikit ya pemegang Terra ini, karena ini Terra termasuk koin senior ya, dan dia bukan kaleng-kaleng juga ya teknologinya gitu loh. Kwon menggambarkan the paging ya UST sebagai momen hack DAO Terra mengacu pada insiden hampir membunuh Ethereum pada tahun 2016. Dia yakin bahwa jaringan yang bermasalah juga dapat bangkit. Dia masih yakin pasti bisa bangkit teman-teman. Ya, dia masih yakin masih bakal bangkit. Jadi buat teman-teman yang sudah ngehold Terra lama ya, sudah lama ngehold Terra ini, terus tiba-tiba nyangkut seperti ini, jangan panik dulu ya teman-teman, tahan saja dulu ya. Tahan saja dulu minimal ya, kalau dia nggak ke harga awalnya, minimal kita nggak cut loss di harga saat ini. Yang penting dia nggak scam, intinya seperti itu teman-teman ya, karena masih banyak exchange besar yang masih mempunyai Terra, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Rantai lama diharapkan akan disebut Terra Classic teman-teman ya, berarti akan ada upgrade di sini buat teman-teman semua ya. Sebagai info ya, di sini juga rantai lama atau chain lamanya teman-teman ya akan disebut Terra Classic. Mungkin ya, mungkin menurut saya akan ada upgrade lagi nanti, jadi buat teman-teman semua jangan diem ya, teman-teman harus tetap pantau beritanya Terra ya, jangan sampai dia upgrade ke chain lain, terus kalian nggak update beritanya gitu loh teman-teman. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi rantai lama diharapkan akan disebut Terra Classic. Token aslinya akan dikenal sebagai Luna Classic atau Launch nanti untuk upgrade-nya. Kira-kira akan seperti ini teman-teman, karena ini langsung ya pemberitahuan dari si Kwon ini teman-teman ya. Pemegang launch akan memenuhi syarat untuk mendapatkan Luna token di rantai baru atau di alamat baru, smart contract baru menurut proposal Kwon teman-teman ya. Berarti memang ini betul teman-teman ya. Ekosistem Terra yang luas berisi banyak mengembang, layak untuk dilestarikan untuk Kwon ya. Menurut Kwon seperti itu. Pasokan token baru akan dibatasi pada 1 miliar, seperempat token akan dialokasikan ke kumpulan komunitas yang dikendalikan oleh tata kelola yang dipertaruhkan, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Pengembang penting juga akan bisa mendapatkan 5%. Mayoritas token akan didistribusikan kepada pemegang Luna dan pemegang UST yang terkena dampak ledakan proyek. Jadi UST pun akan mereka perbaiki teman-teman.
Dalam tweet lanjutan, Kwon mengklarifikasi bahwa rencana baru-baru ini adalah tentang komunitas. Dia juga menegaskan bahwa rantai sangat kuat teman-teman ya, meskipun fakta dihentikan 2 kali minggu lalu. Tapi berarti memang sudah direncanakan untuk bangkit lagi ya untuk Tera ini. Jadi teman-teman semua jangan keburu jual dulu ya, apalagi di harga ini memang harga parah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Minimal kalau seandainya dia nggak ke harga awal ya, minimal kalian nggak cut loss di harga saat ini teman-teman ya. Oke, namun sebagian besar komunitas tidak senang dengan proposal baru tersebut, dengan beberapa komentator menuduh ya salah satu pendiri kontroversial itu mencoba memeras uang dari pengguna. Kalau saya ambil statement yang terakhir ya, banyak sekali teman-teman di luar sana atau holdernya yang tidak setuju teman-teman ya, karena mereka mengatakan ini sebagai pemerasan. Tapi menurut saya inilah resiko dalam cryptocurrency ya. Intinya satu ya, kalian itu jangan mau meloskan diri, paham teman-teman ya, karena itu uang kalian ya. Kalau mau loss sebenarnya kita sendiri yang tentukan. Kalau saat ini ya, kalau kalian bilang loss, saya rasa belum, sebelum kalian menjual. Kalau aset DAM iya ya teman-teman, karena saya juga seperti itu ya, karena market saat ini lagi memang kurang enak sekali teman-teman. Tapi menurut saya ya, overall minimal si Kwon ini nggak kabur ya. Kwon ini masih ada bisa dibilang masih ada usaha untuk membangkitkan Tera lagi. Kita doain ke depan semoga semua aman-aman saja, biar teman-teman di luar sana yang pada nyangkut parah ya bisa kejemput lah ya, minimal 50% teman-teman. Oke, kalau saya pribadi tetap masih percaya kalau Terra Luna ini bakal naik lah. Saya masih percaya seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, dan ingat ya, tetap Dior teman-teman ya. Kalian cari info lagi di mana-mana karena info Terra ini banyak sekali teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.